Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum mengakses video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Jadi pada kuliah virtual ini saya membaca dan mereview dan menjelaskan tentang buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning yang bisa Anda baca secara gratis di Google Playbook. Linknya silakan dicek di deskripsi. Bagi yang belum melihat video-video sebelumnya, jadi pada bagian awal saya menjelaskan tentang konsep dasar disaster. Di dalam konsep awal disaster, saya membahas tentang jenis-jenis disaster, tipe-tipe disaster, berikutnya saya menjelaskan tentang langkah-langkah di dalam DRP. Ada 5 langkah, yaitu inisialisasi, analisis resiko, business impact analysis, penyusunan DRP, dan pemeliharaan DRP. Di inisialisasi itu ada 2 unsur penting, yaitu pemahaman organisasi dan komitmen manajemen. Kemudian di analisa resiko ada 3 aspek, yaitu manajemen resiko, identifikasi resiko, dan evaluasi resiko. Di tahapan ketiga, yaitu business impact analysis, ada 2 tahapan penting, yaitu business impact analysis sendiri dan respon krisis. Di bagian sebelumnya, di penyusunan DRP ada beberapa fase, mulai dari fase aktivasi, fase recovery, fase continuity, dan fase pemulihan. Kemudian saya juga membahas di bagian terakhir ada sisi teknis DRP, mulai dari planning, implementation, recovery, dan maintenance. Sekarang kita sudah ada di tahapan terakhir, yaitu pemeliharaan disaster recovery planning. Asumsinya adalah semua DRP atau disaster recovery planning sudah tersusun, sudah terdokumentasi dengan baik. Langkah-langkah mulai dari inisialisasi sudah dilaksanakan secara sekuensial atau secara berurutan. Maka seharusnya kita melakukan tahapan maintenance. Meskipun biasanya ini tidak dilakukan. Tahapan pertama adalah melakukan testing. Karena biasanya kalau sudah selesai disusun DRP itu, pertanyaan berikutnya, terus ngapain? Apa langkah selanjutnya? Jangan-jangan setelah ada DRP dicetak tebal, kemudian cuma jadi ya tumpuan berkas, tersimpan gitu aja. Pokoknya ada formalitas, ya siapa tahu ada audit kita sudah punya begitu, atau memenuhi standar sertifikasi tertentu begitu, atau meyakinkan pelanggan kita sudah punya DRP loh Pak gitu. Ya jawabannya ya tidak. Jawabannya adalah kita harus bertanya lagi, ini sudah benar atau tidak. Lewat apa ya? Lewat tim audit internal. Seharusnya begitu. Kita melakukan testing. Testing yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Karena kebenarannya tidak bisa secara teoritis. Kan bencananya belum terjadi. Sehingga semuanya bersifat subjektif. Belum ada gunung meletus kok kita simulasi apa yang mau dilakukan, ya nggak ada. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan misalnya role play, bermain peran, atau simulasi bencana. Kalau di luar ruang lingkup IT ya misalnya beberapa perusahaan itu sering melakukan simulasi begitu atau rutin minimal. Misalnya simulasi terhadap kebakaran. Siapa yang menjadi respon timnya? Kalau ini gedung bertingkat ada 12 lantai misalnya. Yang di lantai 5, siapa yang jadi respon tim di situ? Siapa yang bertugas mengolor selang dari hidran? Siapa yang bertugas
menggunakan atau memanfaatkan fire extinguisher atau tabung pemadam kebakaran. Siapa yang bertugas menuntun personel yang lain untuk melalui tangga darurat? Nah, itu role play. Ini yang paling efisien. Sudah benar nggak? Jangan-jangan hanya sekedar simulasi saja. Orang yang bertugas untuk mengolor selang hidran tadi ternyata panik. Pingsan duluan misalnya begitu. Ya bisa jadi sih. Wah, ternyata nggak cocok nih gitu ya. Kita harus brainstorming ulang. Nah, itu contohnya. Nah, memang tidak pilih kasih. Kalau memang ada yang harus direvisi, revisi. Ini tadi yang saya jelaskan, simulasi. Bisa juga dengan pelatihan. Sebelum pandemi kemarin misalnya pihak BNPB ya, Badan Nasional Penanganan Bencana, itu sering melakukan pelatihan ke organisasi-organisasi kemahasiswaan, entah itu pertolongan pertama atau yang lain begitu ya, itu cukup efektif sebenarnya. Asalkan dilakukan secara periodik. Ya, karena sifat dasar manusia kalau cuma sekali, 2 kali ya lupa biasanya. Tapi kalau periodik dia akan melakukan refreshment. Dan ada audit pasti. Dan ingat, audit DRP ini ya yang sering kali salah di dalam pelaksanaan audit ini adalah audit itu bukan mencari kambing hitam, bukan mencari-cari kesalahan, tetapi hanya berpegangan kepada bukti. Kalau memang ada kelemahan, ada kekurangan, ya ayo diperbaiki. Bukan mencari kambing hitam yang akhirnya banyak menganggap bahwa proses audit itu hal yang sangat mengerikan. Dan auditor menjadi semacam monster begitu. Dan akhirnya ada debat kusir, saling berargumen begini begitu. Karena seperti DRP ini sangat sulit ya kalau dilihat. Ya mungkin yang pertama dari sisi teknikal aja, dari sisi teknis, kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, cost of failure, oh ini ada yang kurang dalam analisa resiko dan yang lain. Kemudian objektivitas. Jadi ada segregasi yang dihilangkan, yaitu masuknya unsur subjektivitas, mungkin karena hubungan pertemanan, hubungan keluarga, atau merasa kasihan. Nah, itu harus hilang dulu. Dan tujuan akhirnya ya memperbaiki seperti yang saya bilang di awal tadi. Bukan mencari kambing hitam. Itu yang seringkali salah ya. Jadi kita hanya berpedoman kepada 3 hal kalau dalam audit, khususnya di ruang lingkup DRP ya. Evidence, objektif, dan repair. Bukan blaming, bukan menyalahkan, tapi memperbaiki. Audit ini bisa dilakukan dengan cara internal. Ini kalau perusahaannya menengah ke atas ya, terutama perusahaan atas. Karena dia sudah punya personil yang banyak untuk membentuk tim audit internal. Tapi kalau personilnya pas-pasan, audit internal ini agak sulit dilakukan. Kenapa? Karena ya karyawannya sedikit ya Pak. Gitu. Akhirnya nanti terjadi segregasi. Sungkan satu dengan yang lain. Atau dengan menggunakan audit eksternal yang sebenarnya ini sangat efektif, tetapi biayanya mahal. Pastilah gitu ya. Dan hasil dari audit tadi otomatis akan dilakukan evaluasi dari semua siklus DRP. Ya. Karena tidak ada yang bertahan selamanya DRP itu. Bisa berubah, pindah gedung, penambahan personil, perubahan sistem, perubahan proses bisnis. Ya, harus periodik. Lah, bencananya kan tidak periodik, Pak. Iya, betul, tapi organisasinya yang berubah. Itu yang harus diperhitungkan.
Sehingga evaluasi tadi ada beberapa jenis, ada evaluasi kelebihan dan kekurangan. Yang biasanya kelebihan itu diabaikan. Kita lebih fokus biasanya ke kekurangan ya. Seperti peribahasa itu ya. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, itu semut di seberang lautan tampak. Ya itu memang ya sifat dasar manusia. Atau evaluasi dari pemahaman proses. Mungkin ada personil baru di situ, mungkin ada mutasi, mungkin ada promosi, ada manajer-manajer baru di dalam perusahaan itu yang harus mengulang pemahaman proses organisasi. Dan itu harus periodik dilakukan. Atau jika memang perusahaan itu sudah berkembang pesat, maka harus perlu adanya recruit strategi. Ya, seperti di video sebelumnya saya mengutip quote dari Profesor Renat Kasali ya, bahwa perubahan itu bukan di perubahan teknologi, bukan di perubahan perangkat, tapi di perubahan pola pikir manusia. Ya, seperti masa pada saat video ini dibuat ya, masa pandemi, ya maka pola pikir manusia mulai berubah. New normal katanya. Sebenarnya bukan, tapi pola pikir yang berubah, hidup sehat, cuci tangan, yang dulu mungkin kita nggak terlalu peduli dengan hal-hal seperti tadi. Itu kalau di bidang kehidupan ya. Kalau di bidang IT ya sama. Ya, jadi ada evaluasi yang harus dilakukan, entah itu kelebihan, kekurangan, pemahaman proses, dan juga recruit strategi di tahapan akhir. Ya, kita sudah sampai di bagian terakhir dari review atau kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam sesi kuliah virtual ini. Tapi yang jelas ini semuanya semoga bermanfaat. Anda tetap saya sarankan untuk membaca bukunya, karena bukunya juga gratis saya sediakan. Silakan cek linknya di deskripsi. Silakan baca, dipahami. Bagi pemegang keputusan mungkin bisa diimplementasikan dan dipertimbangkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat sekali lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.